silahkan duduk. Oke, terima kasih ya. Enggak, Kamu nggak lagi sibuk kan? enggak kok mbak. Aku malah senang mbak datang ke sini ada temannya. Oke, alhamdulillah kalau kamu senang kalau Mbak kesini. Jadi seperti yang Mbak katakan di WA kemarin, Mbak tuh kalau ngelihat kamu kok kayak sedang ada masalah, kalau ketemu Mbak tuh murung terus. Mbak tuh khawatir kalau kamu kenapa-kenapa. Makasih mbak sebelumnya udah khawatir sama aku. Ya, nah alasan Mbak kesini, tujuan Mbak kesini itu Mbak siap mendengarkan keluh kesah kamu, siap mendengarkan cerita kamu sedang ada masalah apa, kamu bisa cerita sama Mbak. Tenang aja kok, percakapan kita nanti menjadi rahasia kita berdua aja. Ya mbak siap. Ya, tapi Mbak di sini cuma bisa 1 jaman aja, soalnya habis ini Mbak ada matkul. Ya mbak nggak apa-apa kok. Ya sudah, udah siap belum? Insya Allah sudah siap. Oke, Mbak mulai ya. Mungkin yang pertama Mbak pengen tahu nih kenapa kok kamu sering terlihat murung. Jadi gini mbak, sebenarnya saya itu kurang percaya diri sih. Jadi kamu kurang percaya diri. Emang kurang percaya diri karena apa? Ya, ini mbak, saya tuh kurang percaya diri ini karena saya tuh gemuk. Jadi karena gemuk, karena fisikmu itu ya. Iya, jadi saya kalau mau bergaul dengan orang lain itu suka minder duluan, terus takut nggak diterima sama orang lain. Tapi kamu punya teman dekat nggak atau geng gitu di kelas? Nggak punya mbak, saya itu sebenarnya suka menyendiri, terus apa ya, banyak di kelas tuh banyak yang ini yang orang Jawa, terus ngomongnya pakai bahasa Jawa, pakai bahasa mereka sendiri, pakai bahasa daerahnya gitu. Terus jadi saya kurang paham, terus saya kalaupun mau nanya pun udah minder duluan gitu, takut mereka gimana. Jadi gitu. Jadi kamu minder sama fisikmu, juga kamu sering menyendiri, jadi pendiam juga. Tapi di kelas itu ada yang sama-sama anak rantau nggak? Ada sih mbak, cuma ya itu tadi, saya kan dengan fisik saya gemuk itu aku udah Minder ya tadi. minder, Udah minder terus duluan. jadi kayak gimana gitu mau nanya dan lain sebagainya sama yang satu daerah pun saya udah kayak gitu. Jadi gitu. Jadi kamu ya minder ya sama fisikmu yang tadi kata kamu gemuk gitu ya. Minder, terus juga mungkin kamu juga takut nggak diterima ya. Iya mbak gitu. Selain dari kamu minder bergaul sama orang lain, kamu kurang percaya diri saat kayak misalnya presentasi atau ngomong di depan umum gitu nggak? Ya itu tadi mbak, jadi kalau di kelas itu kan presentasi itu kan otomatis di depan. Nah mereka itu melihat saya itu kurang enak gitu loh mbak, dengan badan saya yang gemuk ini, terus mereka menatap saya tuh kayak merendahkan saya. Jadi kalau kamu berbicara di depan umum atau kayak tadi presentasi ya, kamu itu kayak dari tatapan-tatapan mereka itu kayak merendahkan kamu, jadi kamu minder gitu ya, dan kamu juga kayak memilih untuk nggak bergaul sama mereka aja lah gitu kan, karena kamu tuh sadar diri kalau dari badan kamu ini yang gemuk. Kamu berpikiran seperti itu nggak sih? Iya betul mbak, ya itu karena fisik saya yang gemuk dan melihat teman-teman saya yang badannya bagus, jadi ya saya minder bersama mereka. Kamu minder ya kalau misalnya nggak diterima, juga Iya. kamu merasa kurang cocok gitu ya. Kalau itu kan tadi di kelas. Nah, kalau misalnya kayak di kos nih, kamu merasa gitu nggak? Iya sih, hampir sama mbak. Jadi saya tuh kalau di kos juga suka menyendiri, terus cuma suka di kamar, terus kalau keluar pun cuma ada hal-hal penting aja. Iya sih, Mbak juga seringnya melihatnya gitu. Kamu kalau keluar cuma mandi, atau kalau cuma beli makanan, atau kalau cuma kuliah. Jadi kalau ketemu sama Mbak seringnya murung, kayak lebih cuek gitu ya. Oke. Jadi Mbak di sini
mau menyimpulkan sedikit dari masalah yang kamu punya. Nah, jadi seperti yang kamu bilang tadi, kamu itu terlihat murung dikarenakan kamu kurang percaya diri sama fisikmu yang gemuk itu. Nah, menjadikan kamu itu kayak takut, minder, malu kalau bergaul sama orang lain. Nah, kamu juga merasa kayak kalau presentasi di depan umum, presentasi kayak ngomong-ngomong di depan umum itu kamu kayak tatapan-tatapan mereka itu seperti merendahkan, menjadikan kamu minder gitu ya. Iya. Seperti itu. Nah, mungkin dari masalah ini kamu merasa ada dampak negatifnya nggak sih? Itu jelas sih Mbak, sebenarnya ada dampak negatif bagi diriku sendiri gitu ya, kayak kurang berkembang, terus menjadi kesepian, terus ya tadi perilaku yang aku lakukan itu jadi dibatas-batasi sama pikiranku sendiri. Jadi kamu tahu sendiri kan udah kan dampak yang dari masalahmu tadi itu, kamu merasa kesepian, juga kamu kayak kurang temen lah ya, terus juga dibatasi lah perilakunya, aktivitasnya sama pikiranmu sendiri. Jadi gimana ya Mbak solusinya kita? Oke, untuk solusi dari masalah kamu tadi, mari kita cari bareng-bareng ya. Siap Mbak. Oke, mungkin ini saran dari Mbak dulu ya. Jadi kamu itu harus membuang nih pikiran-pikiran negatif, seperti tadi kamu kan bilang kayak kamu dari tatapan-tatapan mereka itu seperti mengintimidasi, seperti merendahkan kamu, juga kamu kayak seperti mereka tuh kayak melihat fisikmu gitu ya. Nah, mungkin kamu harus mengubah hal tersebut menjadi pikiran yang lebih positif. Jadi Mbak contohkan nih pikiran positif seperti kayak tatapan-tatapan mereka yang merendahkan itu kamu ganti menjadi tatapan-tatapan mereka itu seperti fokus ke materimu bukan ke fisikmu. Jadi dengan berpikiran seperti itu, kamu itu merasa lebih semangat, lebih tergugah untuk menjelaskan agar mereka itu paham sama materimu. Oh gitu ya Mbak. Oke, nah selain itu juga kamu tadi takut, malu kalau bergaul sama orang lain, takut nggak cocok, takut nggak diterima sama fisikmu yang gemuk ini. Sebenarnya nggak kok, kamu itu badannya udah bagus, kamu juga cantik kok menurut Mbak. Kalau cewek itu kan semua juga cantik lah, ada kekurangan juga ada kelebihannya. Nah mungkin kamu kalau jelas nih bisa pertama-tama nih kayak mengajak teman yang satu rantau atau satu daerah, biar kalau ngomong tuh kan sama-sama bahasa Indonesia jadi nyambung. Tapi kalau kamu malu di kelas ngajak ngobrol, kamu juga bisa mengajak ngobrol sama mbak-mbak di kosan, kayak ngajak ngobrol mbak atau mbak-mbak yang lain. Jadi topik pembahasanmu tuh lebih luas gitu loh. Jadi kalau nantinya kamu ngajak ngobrol sama temen yang ada di kelas, kamu udah nggak bingung lagi. Siap deh Mbak. Nah, mungkin Mbak melanjutkan dari yang presentasi tadi ya. Mungkin selain dari membuang dari pikiran-pikiran yang negatif kamu juga bisa berlatih nih di kosan. Kayak misal berlatih di depan kaca dulu. Jadi kamu udah tahu nih kekuranganku di mana nih. Akan aku perbaiki sedikit-sedikit gitulah. Terus kalau udah diperbaiki sedikit, mungkin kayak kurang lah kalau cuma evaluasi sendiri. Nah, kamu bisa latihan di depan mbak-mbak kos. Kalau mbak-mbak kos kan cuma sedikit lah orangnya, nggak banyak kan, nggak kayak di kelas lah gitu. Nah mungkin kamu bisa nih latihan di depan mbak-mbak kos. Nanti mbak-mbak kos kan juga bisa memberikan saran, masukan untuk evaluasi kamu. Nah mungkin kan dengan latihan di depan mbak-mbak kos, kamu percaya diri kamu itu bisa lebih meningkat gitu ya. Nanti jadinya kalau presentasi di depan kelas atau ngomong di depan banyak orang, kamu udah nggak bingung lagi, udah nggak takut lagi, udah nggak takut sama tatapan mereka yang seperti merendahkan. Nah seperti tadi saran yang awal, jadi kamu juga bisa membuang pikiran yang negatif saat presentasi di depan kelas. Itu ya Mbak. Jadi saya harus melakukan hal tersebut ya? Iya harus dong, soalnya agar kamu tuh bisa lebih berkembang, bisa membuang dampak-dampak negatif dari masalah kamu tadi itu. Baik deh Mbak, akan coba ya. Oke.
Oke, mungkin dari pertemuan hari ini Mbak bisa menyimpulkan ya dari masalah kamu yang kurang percaya diri itu bisa ditingkatkan dengan mengubah pikiran-pikiran yang negatif menjadi pikiran yang lebih positif lagi. Juga kamu bisa mencoba nih bergaul dengan teman-teman yang satu anak rantau, juga satu daerah juga bisa ya. Selain itu, kamu juga saat mungkin presentasi kamu bisa berlatih dulu di rumah dari hal-hal yang kecil dulu seperti tadi yang udah Mbak jelaskan. Ya Mbak, siap. Oke, sepertinya kita ngobrol udah mau sejaman aja nih. Gimana nih perasaannya pas udah cerita sama Mbak? Insya Allah udah lega sih Mbak. Terus itu tadi juga ada saran-saran sama Mbak, masukan-masukan juga gitu. Insya Allah akan saya coba juga. Oke, berarti kamu bersedia ya untuk mencoba hal-hal yang tadi? Insya Allah bersedia Mbak, akan aku coba. Oke, mungkin pertemuannya dicukupkan ya. Mbak berterima kasih banget kamu udah mau bercerita sama Mbak. Kamu udah mau percaya sama Mbak mengenai masalah-masalah yang kamu alami tadi. Mbak juga minta maaf kalau Mbak banyak salah kata. Iya Mbak, sama-sama. Makasih juga ya Mbak. Oke, mungkin Mbak udah ya, udah mau kelas juga. Mbak mau siap-siap ke kamar dulu. Oh ya, boleh Mbak. Ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mbak. Oke.